Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Garis Anwar, NIM T 2018 1212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Fitriana, NIM T 2018 1246. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Abdillah, NIM T 2018 1247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Prasetyo Hadi, NIM T 2018 1248. Di sini saya akan menerangkan tentang macam-macam media pembelajaran, yaitu yang pertama, still picture, yaitu media grafis, dan bisa disebut dengan visual. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta ide atau gagasan melalui penyajian kata, kalimat angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan fakta sehingga menarik dan diingat oleh orang. Manfaat dan kelebihan gambar atau foto sebagai media pembelajaran yaitu memberikan tampilan yang sifatnya konkret. Yang kedua yaitu gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Yang ketiga, gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Yang keempat yaitu dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja. Media grafik antara lain yaitu yang pertama, grafik yaitu penyajian data berangka melalui perpaduan antara angka dan garis simbol. Pada siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pesan yang disajikan melalui grafik. Hal ini disebabkan karena grafik sendiri bukan suatu asing bagi siswa. Jika grafik ingin disesuaikan dengan materi, maka dengan mudah guru dapat membuatnya sendiri. Yang kedua yaitu diagram. Diagram adalah gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Yang ketiga yaitu bagan. Bagan adalah perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan atau hubungan-hubungan yang penting. Dalam pembelajaran siswa dapat didesain dengan berbagai macam pola, termasuk penggunaan bagan. Jika penggunaan bagan untuk siswa dalam kelompok besar, maka siswa dipersiapkan dengan cara klasikal dan tidak perlu mengelompokkan secara khusus. Yang keempat yaitu sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Yang kelima yaitu poster. Poster adalah sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi pada siswanya. Selanjutnya yaitu papan flanel, yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula dilepas. Yang ketujuh adalah bulletin board, yaitu papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Gambar-gambar atau tulisan biasanya langsung ditempel dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya. Oke, yang materi selanjutnya yakni media audio recording. Nah, media audio recording ini adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran saja. Nah, pesan atau informasi yang akan disampaikan atau dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Nah, media audio recording ini mempunyai beberapa jenis media audio recording, yang mana yang pertama yakni radio. Nah, radio adalah media audio yang penyampaiannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Lalu yang kedua yakni alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan
pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Gambar hidup atau disebut dengan motion pictures. Nah, motion pictures yaitu serangkaian gambar diam, still pictures, yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Ada beberapa jenis media yang termasuk dalam motion pictures ini. Yang pertama adalah jenis film gerak. Nah, film gerak merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara, gambar, dan dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya adalah jenis kedua, yaitu film gelang atau disebut dengan film loop. Nah, film loop adalah jenis media yang terdiri atas film berukuran 8-16 mm yang ujung-ujungnya saling bersambungan, sehingga film ini akan berulang terus-menerus jika tidak dimatikan. Contohnya yaitu kaset pada zaman dahulu. Jenis yang ketiga adalah video, di mana jenis ini berupa pesan yang disajikan dalam media video dapat berupa fakta maupun fiktif, dapat bersifat informasi, edukasi maupun instruksional. Television atau televisi. Nah, televisi adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audiovisual maupun gerak. Ada beberapa jenis televisi. Yang pertama adalah televisi terbuka. Televisi terbuka adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun. Kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui suatu tayangan. Nah, contohnya tayangan edukasi dan lain sebagainya. Jenis yang kedua adalah televisi siaran terbatas atau disebut dengan TVST. TVST adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel, tapi bukan TV kabel ya. Contohnya, misalnya guru yang sedang mengajar, kemudian hasil mengajar tadi yang berbentuk video didistribusikan melalui kabel-kabel pesawat television ke dalam ruang-ruang kelas. Jadi yang ketiga adalah video cassette recorder atau disebut dengan VCR. VCR adalah media yang perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangannya melalui pesawat televisi. Media real-time, simulasi dan model. Yang dimaksud media ini adalah orang atau sesuatu kejadian, objek, dan demokrasi. Itu seperti dimaksud dengan media real-time. Selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi adalah suatu peniruan atau sesuatu yang nyata keadaannya seperti sekeliling kita sekarang. Itu adalah aksi melakukan simulasi sesuatu secara umum, mewakilkan suatu karakteristik, kunci atau kelakuan dari sistem-sistem fisik abstrak, dan itu bisa dicontohkan di berbagai cara, berbagai karakter yang kita mau. Selanjutnya yaitu media program dan KAL, yaitu media KAL yaitu komputer, suatu media yang berbasis komputer dalam pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu atau media yang bisa menyediakan berbagai materi dalam bentuk data dengan perangkat lunak sebagai proses
pembelajaran sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan kondusif. Dan yang selanjutnya yaitu media program. Siapa sih yang nggak tahu dengan media program? Media program itu adalah urutan informasi verbal, visual, atau audio yang dirancang untuk menimbulkan tanggapan yang telah ditentukan seperti internet. Nah, itu kita bisa mencari-cari wawasan atau berita lewat internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.